Oke, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Kita akan masuk ke akhir sebuah PS yaitu tentang rusak, cacat, dan sisa bahan disebut scrap. Apa yang akan dibahas pada hari ini ada 4 ya. Kita lihat perbedaan produk rusak, cacat, sisa bahan, ya. Si untuk produk rusak dalam job order posting, akuntansi untuk job posting, si untuk sisa bahan posting. Oke, kita lihat dulu ya apa perbedaan dari sel, cacat, dan sisa bahan. Jadi yang disebut dengan produk rusak atau kita sebut dengan spoilage adalah produk yang tidak memenuhi standar dan tidak dapat diperbaiki. Jadi biasanya perusahaan itu punya standar-standar tertentu nih. Produknya itu yang memenuhi standar adalah yang seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya. Ternyata kenyataannya produk tersebut ada yang salah satu misalkan tidak memenuhi standarnya. Dan kemudian itu tidak dapat sudah spoilage. Tapi kalau rework, cacat, ini adalah produknya tidak memenuhi standar tapi masih bisa diperbaiki sebelum dia dijual. Dia sisa bahan, kalau ini bahan yang mengalami kerusakan di dalam proses pengerjaannya. Jadi dia rusaknya itu dalam proses produksinya. Contohnya misalkan saya mau produksi kerudung voal yang pakai printing misalnya. Yang tiba-tiba di dalam proses produksinya itu ternyata pada saat printing ada gambar yang misalkan tintanya di mana di kain misalnya, karena itu kan scrap jadinya nggak bisa dipakai lagi gitu karena dalam proses pengerjaannya itu apa namanya salah seperti itu. Nah, untuk akuntansinya sendiri ya untuk produk rusak itu ada yang disebut dengan produk rusak normal, spoilage. Ini adalah produk rusak yang melekat sebagai hasil dari proses produksi dan selalu terjadi walaupun dalam kondisi produksi yang efisien. Jadi memang ada beberapa produk gitu ya yang memang tidak bisa dihindari gitu ya. Selalu saja gitu ya ada kemungkinan gitu terjadinya rusak gitu. Walaupun sudah diisikan dalam uh, atau sudah diefisiensikan segalanya misalkan. Memang ini mungkin rusak yang tidak bisa dihindari, itu selalu ada biasanya. Nah, kemudian untuk rusak normal itu nanti dia harus dihitung dengan menggunakan dasar jumlah. Jadi kita nanti rusak normal ini kita menghitungnya dari unit yang sudah selesai biasanya yang baik ya. Jadi bukan jumlah unit yang pada saat dia masuk ke dalam proses produksi. Nah, dalam sistem job order costing, ya baru kita belajar kemarin, biasanya perusahaan dapat memberikan rusak normal ke pesanan tertentu, ya, atau bisa juga dialokasikan ke semua pesanan nanti sebagai biaya overhead. Nanti kita lihat ya seperti apa jurnalnya. Ya, kemudian kerugian dari produk rusak normal itu dicatat dalam periode terjadi. Ini ada contoh, ya, 5 dari 10 bagian yang diproduksi oleh Witherbase Machine Shop untuk job nomor 10. Rusaknya normal, kemudian biaya setiap partnya adalah 1.000. Harga jual produk rusak adalah $200 per part. Maka jurnalnya, jika ini dibebankan pada pesanan tertentu, kita pakai yang dibebankan pada pesanan tertentu, jurnalnya material pada WIP. Pesanan tertentunya kan job nomor 10 misalnya. WIP job nomor 10. Kenapa di sininya material? Karena tadi produknya itu sudah rusak. Tadi yang rusak kan 5 nih. 5 dikali 200 harga jualnya. Nah, di sini nilai material spoilage-nya, ya di sini material spoilage ya. Dan material spoilage dikasih tanda ya. Itu adalah nilainya 1.000. Materialnya bertambah kan? Ya, kondisinya rusak. Kreditnya WIP. Kenapa WIP-nya kredit? Karena si perusahaan ini dia gagal kan memproduksi barang, gagal memproduksi produk gitu maksudnya. 1.000 ya. Itu seperti ini jurnal.
Di sini kalau kita besarnya untuk PIP job nomor 10, ya, tadi kan ini partsnya 4.000 ya, dari mana? Tadi kan kita harusnya produksi 4 unit ya, dikali biaya produksinya 1.000. Ternyata ada yang rusak nih 5 kali berapanya 1.000. Maka work in process-nya tidak 4, sekarang tinggal 39. Nah, jadi berapa sekarang total cost untuk 35 unit? Ya udah, kalau misalnya kita mau hitung ya, 35 ya 40 unit dikurangi 5 unit, 35 kan? 35 dikali 1.000, ini biayanya yang normal, ditambah yang rusak kan 5. 5 dikali 800. Dari mana 800? Ini 1.000 dikali 800. Ya, jadi hasilnya sama 39.000. Gitu. Nah, kemudian jika dibebankan pada semua pesanan, maka material, spoilage, eval kontrol pada WIP. Nah, kita lihat bedanya apa. Kalau ini kerugiannya ada 4.000 dibebankan sebagai biaya overhead. Sini tulisnya eval. Caranya adalah nilai jual produk rusak 5 kali 200 kan 1.000 nih yang rusak. Harga pokok produk yang rusak adalah harusnya 5.000 kan. Nah, 5.000 tapi kita masih bisa jual produk itu dengan harga 1.000. Jadi kerugiannya nggak 5.000 banget lah. Ini cuma 4. Jadi kita tulis di sini 4 ya si bebannya. Kemudian produk rusak tidak normal atau abnormal spoilage. Nah, ini adalah produk rusak yang terjadi karena produksinya memang tidak efisien. Ya, karena tidak efisien, makanya dia rusak tuh. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, ketika kita melakukan jurnal kerugian dalam kondisi abnormal spoilage, kita akan catat sebagai loss from spoilage kerugiannya. Ini masih sama ya contoh soalnya kayak tadi. Jurnalnya ini material spoilage tadi 1.000, PIP 5.000. Nah, ini kan tadi FOH kontrol nih. Nah, karena ini terjadinya tidak normal, ya, karena terjadi ketidakefisiensi ya, maka di sini 4.000-nya kita catat sebagai loss from abnormal spoilage. Akuntansi untuk produk cacat dalam jurnal costing. Nah, kita asumsikan bahwa ada 5 bagian fitted fish machine shop untuk job nomor 10 dapat diperbaiki dengan total tambahan biaya 1.800 yang terdiri atas bahan langsung 900, tenaga kerja 200, biaya sebesar 5 telah dibebankan job nomor 10 sebelum diperbaiki. Nah, jurnalnya mana nih kalau ada produk cacat nih? Jika dibebankan pada pesanan tertentu, ya berarti BIP job nomor 10 1.800 gitu. Ya kreditnya raw material, salaries and waste payment sama. Apa ini semua? Ya harus menggunakan 1.800 sebagai tambahan terkait dengan dia cacatnya misalkan bisa diperbaiki, berarti dia harus ngeluarin lagi bahan baku, dia harus lagi ngeluarin tenaga kerja, dia harus ngeluarin biaya overhead pabrik gitu kan. Nah, pokoknya semuanya itu harus diikutin. Sehingga kalau misalkan dibebankannya pada semua pesanan, ya ini debitnya FOH kontrol ya, ininya sama. Jika produk cacatnya tidak normal, maka debitnya ini jadi debit loss from, ya kreditnya sama kayak tadi. Terus kalau untuk sisa bahan itu adalah scrap ya. Diakui dalam catatan akuntansi pada saat penjualan atau pada saat produksi. Penjualan sisa bahan jika tidak material diakui dan dicatat sebagai pendapatan lain atau other revenue. Ya, jualan sisa bahan. Contoh ya, ini asumsikan bahwa job nomor 10 menghasilkan sisa bahan normal dengan diasumsikan sisa bahannya jual dengan cepat. Jadi, udah dipakai sama kita ternyata ada sisa bahan, kita kemudian lagi ke gudang sama jual.
cepat. Jurnalnya adalah materi, catat, scrap atau bahan sisa ya yang dikembalikan ke gudang. Materi ya, material debit ya kan ya, B-nya berkurang ya. Jika sisa bahan berasal dari atau dikaitkan dengan semua pesanan, ya berarti debit pada EVA kontrol. Jadi bedanya cuma di sini aja. Yang tadi di WIP, yang ini EVA kontrol. Ketika sisa bahannya terjual, maka cash pada material. Langsung kita ada jurnal cash material kurang 300. Oke, kemudian ketika sisa bahannya digunakan kembali, ya berarti work in process pada material. Ya, kalau dipakai, jadi WIP pada material. Mungkin saja penjelasan yang scrap ya. Oke, terima kasih. Sekarang kalian mengerjakan latihan soal.